Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa perdagangan internasional sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka? Keunggulan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menyebabkan negara-negara lain tertarik untuk berdagang, bahkan sampai membuat masyarakat Indonesia akhirnya menjadi bangsa yang dijajah. 3,5 abad lamanya bangsa Indonesia menderita. Namun berkat perjuangan yang tidak kenal lelah, kita mampu memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimanakah proses persiapan kemerdekaan Indonesia? Mari kita simak pada video berikut ini. Dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia, terjadi beberapa pembentukan kepanitiaan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik menyebabkan Jepang berusaha mencari dukungan dari negara yang mereka jajah. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Berkaitan dengan janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jumlah anggota BPUPKI adalah 67 orang, terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan Raden Panji Suroso serta Ichi Bangase Yoshio sebagai wakilnya. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI telah melakukan 2 kali sidang. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara. Dalam sidang ini terdapat 3 pembicara yang merumuskan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Berikut adalah usulan dasar negara dari ketiga pembicara tersebut. Gagasan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 disebut sebagai Pancasila. Oleh karena itu, 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Namun, setelah sidang selesai, belum diputuskan gagasan mana yang akan digunakan sebagai dasar negara. Karena itu, BPUPKI akhirnya membentuk panitia kecil yang disebut sebagai Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang di dalamnya juga terdapat rumusan dasar negara. Piagam Jakarta ini kemudian ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 yang beragendakan rencana Undang-Undang Dasar serta bentuk negara Indonesia. Dalam sidang ini diputuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Untuk rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI membentuk panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia perancang Undang-Undang Dasar kemudian membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Mr. Supomo untuk merumuskan batang tubuh. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang undang-undang melaporkan hasil kerja panitia, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, panitia perancang undang-undang telah melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli
1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang. Setelah berhasil merumuskan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Kemudian dibentuk kembali Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada awalnya, jumlah anggota PPKI adalah 21 orang, namun ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Berikut Mr. Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasehat dari PPKI. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Bagaimanakah peran PPKI selanjutnya? Hal tersebut akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya yang berkaitan dengan masa kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa.